Assalamualaikum. Hari ini kita belajar PIPA. Sebelumnya Sekretaris Firda hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Apakah hari ini semuanya sudah sehat? Sudah bahagia semua? Oke, kita kembali. Hari ini kita sudah masuk di aspek 2 tentang zat dan perubahannya. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya, kemarin kita terakhir belajar sampai di mana? Ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Berarti kita telah selesai di asesmen aspek 1, benar? Bapak sudah mendapatkan nilai kalian semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek 2, yaitu tentang zat dan perubahannya. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada kegiatan kali ini. Yaitu yang pertama, kalian harus dapat mengklasifikasikan zat berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang kedua, kalian harus dapat mengklasifikasikan zat berdasarkan komposisinya. Dan yang ketiga, dapat mengklasifikasikan pemisahan campuran. Nah, di kompetensi awal atau kemampuan awalnya, kalian pastinya sudah tahu tentang kimia. Apa itu larutan kimia? Pernah membuat larutan gula? Oke, nah nanti akan kita bahas di sini. Nah, profil pelajar Pancasila yang akan kita capai pada kegiatan kali ini ada 3, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Apa manfaat dari belajar kali ini? Nah, setelah mempelajari topik ini, kalian akan dapat menyebutkan pengertian dari materi, dapat mengklasifikasikan materi berdasarkan wujudnya, dapat mengklasifikasikan materi berdasarkan komposisinya, dan dapat mengklasifikasikan pemisahan campuran. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang awal. Sebelumnya semua sudah duduk sesuai dengan kelompok? Oke, nah sebelum kita masuk ke klasifikasi materi, Bapak akan menjelaskan apa itu materi. Materi merupakan segala sesuatu objek atau zat atau bahan yang memiliki ruang atau mempunyai bentuk dan memiliki massa atau berat. Itulah yang dikatakan materi. Ingat, materi ini sama dengan zat atau benda mati. Jadi yang kita pelajari pada kali ini benda matinya. Kalau benda hidupnya kemarin di aspek 1, yaitu tentang makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Pasir, batu, kayu, seng, besi, air. Pernah lihat semuanya? Nah, itulah yang dinamakan sebagai materi. Nah, berikutnya kita membahas tentang pemisahan campuran. Senyawa kimia yang sering kita temui itu masih dalam keadaan utuh, artinya belum terpisah yang mana yang bisa kita gunakan. Makanya kita harus dapat memisahkan campuran tersebut berdasarkan proses pemisahannya. Ada beberapa metode pemisahan campuran yang akan kita bahas. Ada kromatografi, ada substitusi, ada destilasi, ada kromatografi, ada filtrasi, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita bahas tentang filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi merupakan pemisahan antara zat padat dengan zat cair. Filtrasi itu nama lainnya adalah penyaringan. Nah, yang terakhir itu ada kromatografi. Kromatografi itu apa? Pemisahan campuran berdasarkan daya serap zat penyerap dengan zat penyusunnya. Nah, kromatografi ini nanti caranya lebih spesifik, lebih rumit, harus berada di lab gitu. Nah, apa gunanya? Kegunaannya nanti digunakan untuk industri makanan dan minuman. Jadi pabrik-pabrik makanan dan minuman itu menggunakan
kromatografi. Gitu. Nah, setelah Bapak menyelesaikan penjelasan materi, sebelumnya ada yang ingin dipertanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Bapak akan memberikan LKPD sesuai dengan tugas kita hari ini. Semua sudah duduk di kelompoknya? Sudah. Bapak minta tolong satu orang coba bagikan LKPD yang telah Bapak print. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktunya berapa menit? Bapak kasih waktunya 20 menit. Bisa? Bisa. Oke, nah, tolong bagikan ke kelompoknya. Satu kelompok satu. Oke, Bapak harapkan ketika mengerjakan LKPD itu semuanya harus diskusi secara bersama-sama. Ada yang kurang? Oke, silakan kerjakan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya sesuai dengan materi yang sudah Bapak jelaskan. Nanti Bapak mintakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain silakan bertanya. Paham? Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, kita presentasikan dulu. Yang pertama, kelompok mana dulu mau maju? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Ya, kelompok lain nanti nyusul ya. Iya. Oke, kepada kelompok 2, Bapak persilakan untuk presentasi hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Anggotanya termasuk saya, Bunga Cinta Laura sebagai moderator, Prima Cipta sebagai penyaji, Alif Ramadan sebagai anggota, Devi Karina sebagai anggota, dan Alvira Sundari sebagai anggota. Tidak berlama-lama lagi kita akan menjelaskan tugas kelompok dari kami. Untuk Prima Cipta, saya silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan hasil dari tugas kelompok 2. Bagaimana cara mengklasifikasikan materi? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut. Ada gambar batu, air, dan balon. Tentukan masing-masing bentuk benda, penyusunnya, dan sifatnya. 1. Batu. Materi berupa padat, bentuk, volume, dan strukturnya tetap karena akar partikelnya saling berdekatan sehingga daya tarik menarik antar partikelnya sangat kuat. 2. Air. Materi berwujud cair, bentuknya berubah mengikuti wadahnya sebab jarak antar partikel tidak terlalu rapat sedangkan volumenya tetap. 3. Balon gas. Materi berwujud gas, bentuk dan volumenya tidak tetap karena jarak antar partikelnya berjauhan tidak terlalu dan daya tarik antar partikelnya sangat lemah. Sekian dari kelompok 2. Semuanya saya kembali kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan tugasnya. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan kepada waktunya. Dipersilakan untuk kelompok 5 untuk membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fareji dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan campuran homogen dan heterogen dan berikan masing-masing contohnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan langsung menjawabnya. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran santan dan air. Santan dan air jika disatukan dia akan menyatu, tetapi
kalian puas? Puas. Itu saja pertanyaan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tugas kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru upload untuk kelompok 2. Oke, nah sudah, pertanyaannya juga sudah bagus. Jadi Bapak rasa semuanya sudah paham tentang materi kita hari ini. Dan sebelum Bapak simpulkan kegiatan kita hari ini, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, karena waktunya juga sudah selesai. Sebelum Bapak tutup, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa kesimpulannya? Tapi setelah belajar kan gitu, setelah Bapak jelaskan, setelah presentasi, setelah kerja kelompok, maka dapat kita simpulkan yang pertama adalah materi adalah zat yang mempunyai bentuk dua. Yang kedua, berdasarkan bentuknya materi dan materi terwujud pada banyak dari zat. Oke, yang ketiga, oke, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang terakhir, Oke, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Untuk latihan kalian, Bapak sudah share tugas di grup. Sudah masuk tugasnya di grup? Nah, Bapak harapkan itu dikerjakan minggu depan kita masuk. Sebelum kita mulai pelajaran berikutnya, Bapak akan periksa dulu tugas dan dibaca-baca lagi materi berikutnya, yaitu tentang perubahan materi. Jadi pelajaran yang akan datang itu tentang perubahan materi. Bisa dicari sumbernya, bisa dibaca-baca dulu artikel-artikel atau buku-buku yang ada. Nanti Bapak juga share di grup. Jika ada pertanyaan bisa melalui Bapak. Kita sekarang sudah ada grup, bisa WA, silakan WA ke Bapak. Sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Silakan latihan terus, pelajari ulang.